Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, yakni Toko Azendra Channel. Apa kabar teman-teman semua, sahabat-sahabatku dimanapun Anda? Pada video kali ini saya akan men-share, menjelaskan bagaimana cara kita agar para sales atau agen distributor atau pedagang besar mau berkunjung ke toko kita ya. Pada dasarnya semua para pelaku usaha toko sembako atau kelontong ingin sekali langsung kita mengambil barang ke distributornya atau agennya ya, dengan alasan kita tidak perlu mengambil barang ke sana, yakni dengan telepon langsung datang. Yang kedua, kita tidak perlu capek-capek datang untuk mengambil barang yang akan kita beli ya teman-teman. Lalu lantas bagaimana caranya supaya para agen ini atau para distributor ini mau berkunjung ke tempat kita berjualan untuk menawarkan barang kepada kita? Sebelum kita lanjut video ini, mohon klik like, subscribe, and comment teman-teman. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan satu persatu. Langkah pertama yang harus kita lakukan supaya para sales atau agen ini mau datang ke toko kita adalah hendaknya kita membangun toko sembako di pinggir jalan raya ya teman-teman, di jalan umum, bukan di gang sempit ya. Kalau di gang sempit, kemungkinan para sales ini tidak akan pernah mau datang ke toko kita. Nah, ketika kita bangun toko di pinggir jalan, secara tidak langsung mereka melewat ke toko kita, akhirnya dia tertarik, maka dia akan menghampiri toko kita dan menawarkan barang yang akan dijualnya seperti itu. Jadi usahakan kalau teman-teman buat toko itu hendaknya ya di pinggir jalan raya, di pinggir jalan umum lah, seperti itu. Seperti ini teman-teman semua ya, kondisi di dekat toko saya ada datang sales. Lalu kemudian yang kedua adalah hendaknya pada toko kita itu harus punya identitas, dalam arti toko kita itu harus memiliki nama, seperti contoh toko Barokah atau apalah, yang penting toko kita itu dikasih nama. Lalu kemudian hendaknya dibuat penjelasan di bawahnya itu seperti toko sembako, menjual gas, LPG, rokok, beras. Hendaknya dibuat keterangan ya pada banner toko yang Anda buat di depan toko Anda, sehingga dengan gampang para sales ini mengenal ketika dia akan mengantarkan barang ke toko Anda. Dan sales ini tidak perlu tanya kepada kita, jadi mereka langsung mengetahui dengan adanya nama toko yang kita buat di depan toko kita. Seperti itu teman-teman, sahabat-sahabatku semua ya. Itu adalah langkah yang kedua supaya para sales ini atau agen datang ke toko sembako yang kita jalankan. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya
pada toko yang kita bangun tersebut harus akses jalannya itu bagus ya. Jangan sampai buat toko itu di jalan yang jelek, sehingga nanti para agen atau sales ini tidak akan pernah mau berkunjung karena jalannya yang tidak bagus. Nah, seperti itu. Jadi hendaknya para teman-temanku semua membangun toko itu harus akses jalannya bagus ya, sehingga ketika mereka mengantarkan barang ke kita dengan pakai mobil, jadi mereka bisa masuk. Nah, seperti itu. Itu langkah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah hendaknya kita meminta nomor langsung ke salesnya. Dengan cara apa? Misalkan ketika mereka mengantarkan barang ke toko grosir, lalu kita dengan pura-pura bertanya dan langsung meminta nomornya ya teman-teman ke sales tersebut. Jikalau kita minta nomor ke grosirnya tersebut, maka kemungkinan besar mereka tidak akan mengasihi kita. Itu pengalaman, karena takut mereka tersaingi ya. Seperti itu teman-teman semua. Itu ya langkah yang keempat. Ya, seperti ini kondisi pada saat sales datang ke toko kami teman-teman semua. Ini kondisi di pagi hari ya. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.